Ya, banyak orang prediksi bahwa nanti keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024 akan ada sebuah kejutan, barangkali pemilu akan diulang dan harus tanpa Gibran Rakabuming Raka. Artinya Prabowo harus mencari calon wakil presidennya, ya. Baik, teman-teman, mari kita lihat. Normal kan biasa dibilang nggak akan ada apa-apa waktu dia masih di dalam, itu semua terkendali. Tapi oke, poin kita hari ini adalah menunggu momentum atau peristiwa yang berdebarkan, itu keputusan tanggal 22 April nanti. Dan kita melihat komposisi-komposisi di dalam Hakim Mahkamah Konstitusi memberi sinyal bahwa akan ada satu kejutan sebetulnya. Karena memang kita lihat cara hakim bertanya, cara hakim memahami keresahan publik itu menunjukkan bahwa ada otonomi, walaupun otonomi relatif dari Mahkamah Konstitusi. Tapi apapun itu sebagai penanda bahwa akan ada sesuatu yang mungkin sudah dibayangkan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Mahfud, bahwa kalau tidak ada semacam keputusan yang melayani keinginan publik, maka akan terjadi kemarahan besar tuh, dan itu pasti terjadi kemarahan besar itu tuh, karena Mahkamah Konstitusi sudah memperlihatkan semacam gejala awal untuk memihak pada keadilan dan kebenaran. Tapi kalau itu yang tidak terjadi, maka mereka yang pulang mudik itu juga pasti marah tuh, karena mereka justru pulang mudik untuk mendinginkan isi kepala dan isi hati, tapi setelah balik ternyata isi kepalanya tidak bisa dipahami oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi demonstrasi pasti itu. Ya, saya kira iya. Ini kan memang orang melihat ada persoalan hak angket. Sebenarnya tadinya kan fokus perhatian publik hak angket ya di DPR, dan kelihatannya ini betul-betul udah masuk angin di DPR. Tapi kemudian orang menaruh harapan pada Mahkamah Konstitusi, dan benar seperti Anda sampaikan, kalau kita mengamati dinamika terutama ketika mereka kemarin memanggil 4 orang menteri, itu sangat kelihatan bahwa ya ini para hakim ini mendengar suara rakyat, karena mereka kan menolak dalil-dalil 02 yang minta bahwa ini hanya selisih perhitungan suara, jadi jangan kemana-mana. Bahkan termasuk Sirekap itu kan juga sebenarnya nggak ada gunanya juga, karena penghitungan suaranya kan manual berjenjang begitu ya, Bung Rocky. Jadi harusnya ya fokus ke situ. Nah, kalau cuma mau fokus penghitungan suara, ngapain menolakkan bansos dan cawe-cawenya Jokowi kan gitu. Itu intinya kira-kira di situ tuh. Mahkamah ingin dapat satu keterangan yang lebih dalam. Kendati mereka tahu tidak akan lebih dalam, tapi mereka tetap undang untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka serius untuk memeriksa eksekutif tuh. Yang kepala eksekutifnya satu waktu juga mungkin harus dihadirkan. Tapi minimal debat tentang Sirekap itu udah nggak ada gunanya tuh, karena itu sekedar orang anggap Sirekap apa tuh Sirekap singkatannya sistem rekayasa pemilu gitu. Dan publik menganggap bahwa yang namanya kuantitatif udah selesai, karena pembuktian kuantitatif memang tidak dimungkinkan, karena sengaja dibuat untuk tidak memungkinkan. Karena itu hakim Mahkamah Konstitusi juga melihat bahwa walaupun kesulitan untuk membuktikan kuantitatif, tetapi ada jalan, yaitu untuk memeriksa proses ketika pemilu itu mulai dirancang. Mulai dari aturan-aturan mengantisipasi sesuatu dengan BLT, walaupun alasannya El Nino yang nggak ada dasarnya tuh. Dan semua hal sebetulnya bisa kita duga dari awal bahwa ada perencanaan kecurangan. Kan itu dasarnya, karena istilah perencanaan kecurangan atau bahkan kita sebut perencanaan kejahatan itu tiba di benak hakim-hakim ini sebagai kutukan sejarah sebetulnya. Kita sebutnya kutukan sejarah tuh. Kenapa? Karena selama ini Mahkamah Konstitusi dianggap juga ikut serta di dalam permainan kutukan kejahatan itu atau kutukan kecurangan itu, yaitu ketika ketua Mahkamah Konstitusi masih dipimpin oleh pamannya Gibran. Jadi di benak pikiran masyarakat, mereka mengerti bahwa Mahkamah Konstitusi juga akan mendengarkan suara hati rakyat yang melihat bahwa dari awal ada perencanaan dirty vote itu tuh. Nah, kelihatannya pemahaman ini yang kemudian jadi semacam perenungan dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau dikaitkan dengan tekanan internasional. Setiap hari Indonesia dibicarakan di banyak forum dunia tentang kecurangan pemilu itu. Walaupun Prabowo itu dapat salam dari banyak tokoh dunia, tetapi tetap yang formal orang tahu yaitu kritikan dari Mahkamah Konstitusi dunia
atau komunitas Mahkamah Konstitusi tentang proses di dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia kan. Nah Ya, itu kena pada hakim-hakim itu. Dan betul. hakim-hakim itu nggak mungkin bilang iya tapi Presiden Anda udah mengucapkan selamat pada Prabowo. Iya, tapi bagi hakim konstitusi di dalam komunitas dunia menganggap bahwa kalian Mahkamah Konstitusi harus berbeda pandangan dengan ucapan formil dari presiden kami, karena kalian itu yang diberi hak untuk mengintai suara rakyat, mengintai dalam arti mendeteksi sebetulnya keadilan itu dibaca dengan baik oleh rakyat atau sebetulnya keadilan yang dipaksakan karena ingin cepat-cepat pelantikan presiden. Jadi saya bisa bayangkan pembicaraan-pembicaraan yang diikuti oleh Hakim Mulia Arief Hidayat misalnya, itu mengganggu dia untuk tidur. Dan karena itu, gangguan itu pasti dia bicarakan juga dengan 8 hakim yang lain kan. Sehingga timbul semacam keinginan untuk memuliakan kembali Mahkamah Konstitusi. 7 yang Sorry, itu 7 mungkin hakim yang lain. Anwar Usman diajak ngobrol soal itu nggak mungkin. Ya mungkin dikirimin WA doang tuh. Jadi tetap ada satu keadaan yang memungkinkan hakim-hakim ini merenungkan kembali fungsi dia sebagai the guardian of the constitution. Ya. Nah, di dalam konstitusi kita keadilan, kejujuran, kebenaran itu in optima forma itu peringkat nilai yang paling tinggi. Jadi ditambah lagi dengan pembicaraan publik. Di mana-mana ada seminar, ada diskusi yang diarahkan untuk memberi bekal pada Mahkamah Konstitusi supaya jangan takut untuk berpikir di luar aspek-aspek formil dari hukum acaranya. Itu kan itu intinya itu. Kalau soal hukum acara ya udah seolah-olah dianggap bahwa tugas Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa jumlah suara yang harus dibuktikan. Nah kalau itu sampai lebaran kodok juga nggak bisa dibuktikan itu, karena pembuktian itu memerlukan pembongkaran mesin-mesin KPU sampai kecamatan segala macam itu, walaupun data-data itu dihadirkan, tapi nggak mungkin pendalil kecurangan itu membawa bertruk-truk dokumen sementara mereka tahu itu jebakan juga karena waktunya terbatas kan. Memeriksa 2 kontainer aja itu butuh 3 bulan. Bagaimana caranya tuh? Ya, nggak ada, saya kira mereka tidak masuk wilayah itu. Yang kita lihat kemarin justru yang diajukan soal pengangkatan pejabat. Itu yang memang kita lihat itu kan udah perencanaan jauh hari sebelum pejabat kepala daerah, Bung Rocky ya. Kemudian soal bansos itu yang ini kan. Sementara paslon 03 juga mendalilkan soal campur tangan dari aparat gitu ya, termasuk kepolisian, kemudian TNI juga disebut di situ, kemudian ASN dan sebagainya. Jadi kelihatannya memang masuk wilayah itu ya sekarang hakim Mahkamah Konstitusi dan ini memang pertaruhan yang luar biasa karena kita pasti memahami lah betapa tingginya ya pressure terhadap Mahkamah Konstitusi ini dari rezim yang tengah berkuasa ini. Tetapi saya kira hakim Mahkamah Konstitusi juga menyadari, loh kan Pak Jokowi juga sudah hampir lengser kan begitu, dan pasti kekuasaannya Pak Jokowi juga mulai melemah kan. Itu saya kira pasti ada pertimbangan semacam itu juga kan. Itu real terjadi atau pengetahuan real dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin lagi punya kapasitas seperti ketika dia memerintahkan iparnya itu, Paman Usman, untuk mengendalikan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya hakim-hakim ini, 7 hakim ini merasa lega karena akhirnya mereka bisa berpikir secara yudisial sempurna itu, hanya untuk demi keadilan, hanya untuk demi prinsip-prinsip jujur dan adil. Jadi mereka terlepas atau tidak lagi dibebani oleh semacam perintah terselubung dari presiden. Dan kalau presiden memerintahkan secara terselubung itu pasti hanya melalui menteri-menteri supaya bicara aja yang normatif tuh. Tetapi justru dengan ketiadaan atau ketidakcukupan informasi dari para menteri, hakim-hakim ini tertarik juga atau harusnya terdorong untuk memeriksa data yang lebih sempurna atau keterangan yang lebih terandal itu dari presiden sendiri. Karena itu Oke, jadi bisa dibayangkan kalau pemilu tanpa Gibran ya, artinya bahwa hanya diikuti oleh Prabowo Subianto. Lantas, siapakah yang akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto? Ya, kita menemukan ada beberapa nama seperti Erick Thohir, juga Erlangga Hartarto, dan barangkali ada juga orang yang akan diajak dari di luar partai ya. Kalau kemungkinan Gibran tidak diikut sertakan dalam kontestasi ini ya,
Nah, teman-teman, ada beberapa komentar dari netizen dan kita akan baca beberapa. Pemilu ulang tanpa terah, Pak Lurah. Yang setuju angkat jempolnya, dan ini sudah 2000 lebih yang sudah jempol ya. Kemudian setuju pemilu ulang tanpa Gibran dan makzulkan Jokowi, jempol juga 1000 lebih. Oke, pemilu boleh diulang tapi Jokowi harus dimakzulkan dan gantikan, kalau setuju angkat tanganmu. Oke, teman-teman, jadi ini harapan-harapan masyarakat yang dituangkan dalam sebuah komentar ya. Teman-teman bisa lihat reaksi dari masyarakat terhadap pemilu yang sudah diwarnai dengan kotornya keinginan dan kekuasaan dari oknum yang memimpin saat ini ya. Dengan meloloskan Gibran yang seharusnya tidak boleh ikut karena umur, tapi aturan itu diubah di Mahkamah Konstitusi yang kebetulan pamannya Gibran yang menjadi ketua pada saat itu ya. Oke, kita baca terus. Makzulkan Jokowi, didiskualifikasi Gibran, pecat dan ganti komisioner KPU dan Bawaslu, adakan pemilu ulang. Oke, ya. Kalau benar prediksi Rocky Gerung, ya, gua acung 4 jempol ke Rocky Gerung. Ya. Kemudian teman-teman dari Igo, ya, bangga memiliki 2 orang cerdas ini, selalu memicu akal sehat saya. Bravo Bung Rocky dan Bung Hersubeno. Oke, lanjut. Dari Rozi. Semisal belum mendapat keadilan, maka Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Internasional solusinya. Oke, ya terlalu jauh sih, dan Mahkamah Internasional tidak bisa mengintervensi itu ya. Kemudian Hendra G. Kalau prediksi Rocky Gerung benar, maka Indonesia akan menjadi negara makmur dengan cepat. Tuhan ya dengarkan doa kami. Oke. Kemudian Endang. Mudah-mudahan terkabul ini bisa merupakan kado lebaran buat seluruh rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi. Allahu Akbar. Oke. Kemudian Sutrisno. Para pejuang yang selalu dikenal baik, ya, selamanya adalah pejuang yang mendahulukan kepentingan seluruh rakyat, pejuang anti KKN, pejuang konstitusi dan pejuang demokrasi. Ya, pejuang yang dikenang jejak sepanjang masa adalah pejuang KKN, pejuang anti konstitusi, pejuang anti demokrasi. Jadi ini harapan-harapan masyarakat ya. Kemudian Kusnadi, enak menyimak dari FNN bersama Bung Rocky Gerung dan Bung Hersu. Intisarinya ya, semoga hakim Mahkamah Konstitusi ada dalam perlindungan Allah dengan keberaniannya untuk kejujuran, keadilan dalam berdemokrasi untuk keadilan semua. Kemudian teman-teman dari Indra Cahyadi, mohon diaminkan doa ini karena doanya orang berpuasa dikabulkan Allah. Ya Allah, berikan keberanian kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh tuntutan paslon 1 dan 3. Oke, mumpung lagi bulan puasa, perbanyak doa dan ampunan. Mudah-mudahan pemilu ulang Presiden, DPR, DPD seluruh Indonesia dan diskualifikasi Gibran. Amin. Oke. Jadi banyak sekali nggak suka ya sama Gibran. Semoga keputusan MK dapat membuahkan hasil yang memuaskan bagi rakyat dan pemilu diulang. Dan paslon nomor 2 didiskualifikasi. Amin. Prediksi saya juga demikian, dan itulah yang sejatinya, sewajarnya untuk mengembalikan demokrasi yang sudah rusak, biar rakyat Indonesia sepikiran dengan prediksi Rocky Gerung, ya, pertanda bahwa kita masih lebih mencintai kedamaian bumi pertiwi. Doa saya setiap hari agar MK tepat mengabulkan keputusan yang seadil-adilnya. Salam cerdas. Betul Bung Rocky Gerung, MK sudah pasti harus paham dan sadar bahwa
perusakan demokrasi ini faktornya Jokowi, faktor J katanya, bukan faktor X. Harusnya pemilu berlangsung cuma sekali putaran, secara otomatis 2 kali putaran. Karena non etika ikut cawe-cawe oleh faktor J. Jika diloloskan 2, maka pemerintahan dengan Gibran berarti cawe-cawe dipastikan berkelanjutan seumur hidup keluarga Jokowi, di mana target dan legasinya terus berkesinambungan akan asing-asing bermain sandiwara KKN pasti merojolele, beras Thailand akan pasti banjir diimpor terus, ya. Akankah kejujuran terbenam next drama Jokowi vs Neo MK? Ayo MK berani jujur itu hebat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.